Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ditopang penuh oleh Tuhan. Dan kami tahu bahwa justru di hari esok, di hari Senin, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kami. Mengucap syukur karena kami memiliki kuasa kebangkitan, karena kami disebut anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas setiap janji-janji Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhan akan menjadi pedoman dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Thank you Teddy dan tim PW. Ini kayak adik saya udah. Oke, buka sama-sama saya Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita dan Paulus mengutarakannya dengan sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu kalau mau membaca tentang Injil kasih karunia, itu banyak sekali dibukakan di dalam kitab Roma. Kalau mau buka lagi kitab yang mengupas tentang kasih karunia yang lebih vulgar lagi, itu kitab Galatia. Itu yang Paulus bagikan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa seringkali prinsip-prinsip seperti begini disalahartikan. Dan akhirnya kita masih merasa tidak layak dan lain sebagainya. Hari ini kita berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Kristus sudah mati di kayu salib dan dia sudah katakan tetelestai, selesai udah. Jadi jangan menambah-nambahkan, jangan mengurang-ngurangi dari apa yang dia lakukan di kayu salib. Jangan pernah berdoa mengatakan Tuhan saya tidak layak. Tuhan layakkan aku dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah dilayakkan oleh Tuhan. Hari ini saya taat karena saya sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Kemudian Alkitab juga mengatakan apa? Kita harus mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan adalah working out, bukan working for salvation. Itu dua hal yang berbeda. Working for salvation itu artinya kita mengerjakan keselamatan untuk mendapatkan sebuah nilai tambah supaya Tuhan lebih mengasihi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Justru hari ini kita sudah diberikan itu semuanya, kita harus working out sama seperti orang lagi olahraga, orang nge-gym. Kita working out supaya kita kuat. Waktu saya lahir baru di tahun 98, yang lahir baru adalah rohnya, bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Waktu roh lahir baru berarti rohnya baru lahir kan, just born. Waktu rohnya baru lahir berarti dia masih baby. Berarti ketika dia masih baru lahir, dia harus dikasih asupan nutrisi rohnya. Supaya lambat laun dia akan bertumbuh menjadi kuat dan lebih kuat daripada jiwa saya yang udah penuh sampah. Jiwa saya udah lebih tua usianya. Jadi kalau saya nggak kasih makan rohnya, bagaimana akhirnya rohnya jadi kuat? Kalau rohnya jadi kuat dan makin lebih kuat daripada jiwa, akhirnya hidupnya bisa dipimpin oleh roh. Itu pemahaman yang benar begitu. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar datang ke gereja, secara organik kita berpikir nanti saya bertumbuh sendiri, nggak bisa. Kita harus punya yang namanya working out my salvation. Saya harus aktif untuk terus membaca firman dan katakan Tuhan saya nggak mau hanya sekedar baca firman, saya mau firman baca saya. Saya mau diinsafkan sama Roh Kudus. Dan kalau ada rasa-rasa dituduh itu bukan dari Tuhan. Gampang kok bedainnya. Rasa tertuduh, rasa tidak layak, rasa kemudian diingat-ingatin sama masa lalu, itu bukan dari Tuhan. Tuhan nggak begitu. Yang Roh Kudus lakukan adalah dia menginsafkan kita dengan kasihnya begitu luar biasa. Dan prinsip ini harusnya kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ajarin anak-anak kita dengan begini-begini, ini hukum Taurat banget. Anak siapa kamu? Anaknya bingung, anak elu kok nanya. Jadi itu hal-hal seperti begitu yang justru kita harus lakukan sama seperti prinsip kerajaan surga. Saya menuai hasilnya hari-hari ini, karena anak saya sudah 23 dan 16 tahun. Saya menuai hasilnya hari-hari ini. Karena waktu mereka nakal-nakal dulu saya gandeng, saya beginin. Aku bisa buat apa supaya kamu berubah? Jadi mereka langsung berpikir orang tuanya tidak berseberangan sama saya. Akhirnya mereka yang menyebutkan sendiri hukumannya, disiplinnya. Kalau aku melakukan ini ntar Didi ambil aja mainan aku dan lain sebagainya. Waktu diambil mainannya mereka gak sakit hati sama saya. Itu namanya kasih karunia. Kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia memerdekakan seseorang. Itu jadi itu pemahaman seperti itu yang harus dimengerti. Nah waktu kuasa kebangkitan diberikan kepada kita baru merayakan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita diberikan posisi yang sangat dahsyat sama Tuhan. Nah seringkali posisi kita adalah posisi yang seringkali kita tidak pahami karena kita lebih terorientasi sama kondisi hidup.
yang kita lihat penyakit, yang kita lihat masalah, yang kita lihat pergumulan hidup. Karena kita lihat sendiri pakai mata kita. Tetapi yang namanya posisi hari kita lupa. Nah ini yang Paulus katakan, Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang berhak menerima tuh berhak menerima all the promises of God, bahasa Inggrisnya. Semua janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita adalah kata simpateko, artinya taat. Jadi ayat ini cuma ada dua prinsipnya begini. Kita harus percaya kita sudah diberikan posisi ini, kemudian kita mengerjakan keselamatan kita. Kita taat. Itu aja, dua hal itu lakukan setiap hari, makin kokoh nanti kita mengerti posisi kita dalam Tuhan. Karena begini, Yesus sendiri dengan narasi-narasi dan metafor-metafornya dia udah memberitahu kepada kita, dan dia justru mulai mengajarkan orang Farisi yang gak pernah mudeng, diajarin sama dia sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sangat dahsyat saat itu. Cuma mereka gak pernah mudeng, mereka gak berusaha untuk mengerti maksud daripada prinsip kerajaan sorga. Jadi akhirnya miss semuanya. Jangan sampai kita juga begitu. Salah satu contohnya begini. Waktu dia lagi jelasin kepada orang Farisi tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu adalah sebenarnya dua anak terhilang ya. Di saat dimana bungsunya mau pergi, perhatikan Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Bagian harta milik kita itu adalah akses. Jadi dia lagi kasih tahu, dan dia paham sebenarnya saya ini punya akses kepada Bapak saya. Akses itu berarti apa? Yang Bapak miliki, saya juga miliki. Saya dulu waktu tinggal sama orang tua saya, apapun yang ada di kulkas, punya saya. Punya adik saya. Apapun yang mereka beli, itu punya saya. Paling-paling nanti besok papa saya cuma gini, ini susu siapa yang ngabisin? Aku. Terus dia langsung ngomong ke mama, lain kali kau beli susu banyakan dikit, anak-anak suka susu gitu. Tiba-tiba roti kenapa habis? Dimakan sama adik saya lah dan lain sebagainya. Nanti dia ngomong sama mama, beliin roti lebih banyak, anak-anak lagi suka roti. Ya apapun milik mereka, milik kami. Saya gak pernah nanya sama mereka. Dan saya gak pernah khawatir tentang hari esok. Karena saya tahu walaupun saya belum lihat makanan di atas meja buat hari esok, saya lihat makanan buat hari ini. Dan saya percaya bahwa hari esok pasti ada makanan. Saya nggak tahu mereka buatnya atau mereka beli dari mana, saya nggak tahu. Pasti ada makanan. Di zaman saya dulu ya, bakery yang paling sesuatu banget buat kita itu adalah Holland Bakery Hayam Muruk. Yang ketawa-ketawa seumuran sama saya. Cuman ada itu soalnya. Jarak dikit lagi, jadi selalu gini ya, kalau dibilang Holland Bakery, itu cuma satu Holland Bakery cuma di situ. Kita kalau diajak ke situ senang minta ampun, karena mau beli Long John, atasnya ada mesesnya. Ngangguk seumuran nih sama saya. Tua ya gue. Dari situ, nggak berapa jauh dari situ, Gandhi Steakhouse. Tahu nggak apa yang nikmat di situ? Es krim, surolnya. Itu bagi kita udah rekreasi. Udah luar biasa. Kita kalau ke Holland Bakery ngambil seenaknya. Akses. Apa yang punya mereka, punya saya. Makanya waktu si bungsu bilang gini, berikan harta milik kita. Terus dia ganti dengan kata apa? Yang menjadi hakku. Dia berani-beraninya melepaskan akses dari bapaknya. Melepaskan dari semua kepengelolaan kepada kepemilikan. Saya gak mau lagi mengelola apa yang menjadi milik bapak saya. Saya mau jadi pemilik sekarang. Yang menjadi hakku, dia pergi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akhirnya menjadi orang yang melihat ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Karena dia hidup di dalam sistem dunia. Akhirnya ujung-ujungnya mentok, balik lagi ke bapaknya. Perhatikan ini baik-baik. Akses itu berarti apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Kepemilikan apa yang lepas dari tangan pasti akan terlepas dari hidup karena supply-nya nggak ada. Kalau kita mengerti kita punya akses kepada Bapa kita nggak bisa kehilangan apapun karena supply jalan terus. Orang yang mengerti akses di dalam Tuhan walaupun kehilangan income dalam tanda kutip,
dia akan paham bahwa pekerjaan usahanya dia itu hanya pipa, sumbernya nggak pernah tutup. Jadi kalau pipanya tutup, tiba-tiba penghasilan kurang dan lain sebagainya, dia paham bahwa Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang lain karena sumbernya nggak pernah tutup. Itu sebabnya jangan dikejar pipanya, kejar sumbernya. Jangan kejar orang, kejar sumbernya. Itu sebabnya ketika 10 orang kusta yang sembuh, yang satu terpesona sama sang pemberi, dia balik kepada Yesus, dia bilang apa? Thank you. Yesus tanya, yang 9 mana? Kabur, terpesona sama pemberian Tuhan. Enggak terpesona sama sang pemberi, sama sumbernya. Itu sebabnya dia kehilangan perkenanan berikutnya. Kenapa Yesus tanya, mana yang 9? Karena ada satu lagi level kesembuhan yang belum mereka terima, mereka nggak mudeng. Itu sebabnya waktu dia berikan kepada yang satu, dia akhirnya mengatakan apa? Imanmu menyelamatkanmu, itu artinya adalah your faith has made you whole. Whole artinya bekas kustanya hilang. Yang 9 sembuh dari kusta, bekasnya masih ada, susah cari kerjaan. Bekas pengidap kusta loh. Yang satu betul-betul orang gak akan tahu bahwa dia bekas pengidap kusta. Karena apa? Terpesona sama sang sumber. Makanya anak kecil ketika diberikan kado, dia kabur sama kadonya kan. Dia kabur sama kadonya, orang tua biasa kan ngajarin. Bilang apa? Dia bilang terima kasih, cuman kita gak dilihat. Dilihat kadonya, thank you. Dia terpesona sama kadonya. Makanya anak-anak saya waktu saya pulang dari luar kota ketika masih kecil-kecil, saya dipeluk, I miss you dad. Oleh-olehnya mana? Gak enak ujungnya. Tapi sekarang udah gak gitu, I miss you, titik. Terpesona sama saya. Bukan sama pemberiannya lagi. Ketika itu kita mengerti, berarti kita mengerti saya ini punya akses kepada Bapak saya. Supply gak pernah tutup, jalan terus. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Kamu ranting, aku pokok anggur. Kamu gak usah berusaha melekat, kamu sudah melekat ketika kamu percaya bahwa aku adalah juru selamatmu dan menerima aku sebagai juru selamat dalam hidupmu. Udah selesai. Itu sebabnya waktu saya kena kanker tahun 2019, saya bilang gini, Tuhan kan aku ranting. Tuhan kan pokok anggur. Pokok anggur gak punya penyakit, berarti apa? Nutrisi mengalir kepada ranting. Aku menerima kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Berarti semua pergumulan hidup kita, Tuhan aku menerima provisi Tuhan, pemulihan Tuhan, karena aku melekat kepada pokok anggur. Kenapa? Itu berarti saya mengerti, ini posisi saya Tuhan. Saya ini anak, saya ahli waris dan punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Saya punya akses kepada Bapak saya. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kita tenang. Coba lihat Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dia bilang sama Thomas, kamu udah lihat kan, makanya kamu percaya. Sekarang dia katakan begini, berbahagialah atau diberkatilah atau makarios, diberkati ini kita semua yang ada di tempat ini artinya. Ya, yang tidak melihat Yesus secara fisik hari ini, namun percaya sama dia. Kita gak akan lihat dia loh, dari kita lahir sampai kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan pernah lihat dia secara fisik ya. Tapi kita akan justru melihat karya besarnya dia, pekerjaan dalam hidup kita. Kalau kita terus bilang apa, Tuhan aku percaya. Aku adalah anak, aku adalah ahli waris. Itu sebabnya kesaksian orang-orang percaya mirip-mirip karena bapaknya satu. Bapaknya cuma dia, makanya mirip-mirip dalam kondisi yang berbeda-beda pastinya. Itu sebabnya ayat Yakobus 1 ayat yang kedua coba baca, itu menggelitik sekali karena akhirnya Yakobus lagi kasih tahu sama kita. Yakobus 1 ayat 2 coba lihat. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini kalau nggak dimengerti konyol nih ayat. Ini kok disuruh count it all joy bahasa Indonesia. Kok disuruh bahagia apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu bahasa Inggrisnya adalah trials, ujian. Perasmos artinya, ujian. Ujian itu artinya adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Saya ulang ya, kalau belum ngopi pasti lewat tuh barusan. Mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Kalau cobaan adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu yang iblis lakukan. Jadi kalau berhadapan sama sebuah masalah, kita harus punya paradigma begini, ini ujian, bukan cobaan. Udah pasti kelemahan saya akan keluar. Kita punya kelemahan masing-masing, di dalam tekanan kelemahan kita keluar. Oh ternyata saya cepat tersinggung ya.
Oh ternyata saya cepat marah, oh ternyata saya cepat asumsi, oh ternyata saya cepat kepahitan sama orang ya. Itu kelemahan saya. Kalau kita biarkan itu cobaan, besoknya diuji lagi, akan gitu terus. Dan akan diuji terus sampai kita lulus. Itu sebabnya anggaplah sebagai sebuah ujian. Nah ujian artinya perasmos, arti aslinya adalah pengalaman bersama Tuhan. Makanya Yakobus bilang apa? Kamu tersenyum aja, kamu bersuka cita aja, kamu berbahagia aja. Ketika kamu berhadapan sama sebuah ujian, kamu sedang mengalami Tuhan. Kan dahsyat. Berarti kalau lagi ada sebuah masalah dan paradigma kita berubah, kita ngalamin Tuhan. Kenapa? Ini ujian bukan cobaan. Karena apa? Sebentar lagi kelemahan saya akan keluar. Saya akan lihat kelemahan saya. Dan yang saya lakukan adalah, respon saya adalah, saya mau berubah. Makanya ketika ujian matematika diberikan, kita langsung lihat, aduh nomor 2 salah. Kenapa? Kita nggak belajar, kita nggak ngerti rumusnya, kita nggak tahu formulanya. Kita belajar lagi toh, ketika diuji lagi ada remedial, ada ujian ulang lagi. Bisa nggak? Bisa. Karena belajar, kita ngerti kelemahan kita tuh nomor itu karena kita nggak belajar formulanya. Saya nggak ngerti cara menyelesaikannya. Semua dari kita pasti punya kelemahan masing-masing. Saya juga punya kelemahan. Salah satu kelemahan saya yang biasanya gini ya, yang bilang kita lulus tuh orang-orang terdekat kita lah, yang validasi bahwa kita lulus. Saya juga punya kelemahan. Kelemahan saya adalah dengan 16 juta motor yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Karena mereka belok dulu baru lihat. Baru lihat. Ngapain lu lihat, udah belok juga. Jadi seringkali udah belok baru lihat, klakson dong, kaget. Dia berhenti, dia buka helm. Apa lo? Nah, emangnya hamba Tuhan kudus terus. Manusia juga. Darah Manado, ada panasnya juga, makan RW, ayo. Istri saya punya password yang sangat hebat. Dia suka pegang kaki saya, dia bilang ini, udahlah sayang, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh hati saya. Iya ya, langsung tiba-tiba lo berubah, kayak ada kemurahan hati gitu loh. Belas kasihan. Iya ya, jangan-jangan dia lagi bete hari ini ya. Iya udahlah, jemaat tuh pasti katanya gitu. Setiap kali ada motor nyebelin, istri saya bilang, ingat loh itu jemaat. Jemaat dari gereja mana? Nyebelin banget sih semuanya. Tiba-tiba tahun 2018 kalau nggak salah. Tiba-tiba dia bilang gini di mobil. Kok sekarang ada motor-motor nyebelin, aku aja sebel. Kok kamu diem aja sih? Lulus. Yang validasi orang terdekat. Kita punya sekolah kehidupan tiap hari. Kita punya ujian tiap hari. Dan justru di dalam ujian itu kesempatan kita ngalami Tuhan. Itu sebabnya Yakobus bilang apa? Tersenyumlah, bersukacitalah, berbahagialah. Banyak orang gak mau diproses soalnya. Makanya ada ayatnya, coba lihat ya. Matius 7 ayat 14, coba lihat. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Terus sedikit orang yang mendapatinya, maksudnya gini, jalan sempit itu nggak banyak orang minat, maksudnya gitu. Sekarang contoh ya, kita lagi macet nih, kita kan tinggal di Jakarta lah, kita punya istilah namanya jalan tikus, kita tahu lah ya. Lagi di macet, diarahin sama Google masuk ke jalan-jalan sempit tiba-tiba. Kita kan pasti apa? Duh, sempit amat sih ini jalan gitu ya. Di dalam jalan yang sempit, kita nggak bisa ngebut, kita harus belajar sabar, sama kita belajar apa? Hati-hati. Betul. Kalau ngebut, nabrak ayam, ada banyak pedagang, ada anak kecil, ya kan, ada motor, segala macam. Udah nggak bisa ngebut pokoknya. Nah orang yang ngebut, itu di mana? Jalan tol. Kecelakaan terbesar terjadi di mana? Jalan tol, bukan di jalan gang. Nih ya, saya kasih tahu ya. Saya ini tiap bulan ke Bandung karena mertua saya tinggal di sana. Beberapa kali ya, saya ini orangnya suka observe gitu. Saya suka liatin gitu sesuatu. Banyak hal lah dalam hidupnya saya suka observe. Terus saya suka membuat sebuah pernyataan, terus istri saya bilang, kok kamu bisa mikir gitu sih? Karena saya suka perhatiin gitu loh. Salah satu yang saya perhatiin adalah, ini ya jalan tol ya, beberapa jalan menuju ke Bandung itu udah 4 ruas loh. Bahkan udah mau dibuat 5 ruas. Enggak macet, enggak. Tetap aja orang gak sabar. Tetap aja ngapain? Ngambil bahu jalan. Nih ya, saya lagi perhatiin ya beberapa bulan lalu ya. Ada 2 jenis kendaraan yang paling sering masuk bahu jalan.
Saya nggak mau sebut jenisnya mana. Kalau Bapak Ibu penasaran, tanya sama Roh Kudus. Kalau merasa punya, saya percaya di sini nggak gitu. Ini jalan tol. Di sini pasti semuanya baik-baik, sopan-sopan. Saya bilang gini sama istri saya, kamu perhatiin deh, sampai ke Bandung nanti kamu hitungin tuh ada 2 jenis mobil itu selalu masuk bahu jalan. Ah, kamu tuh hanya hanya halusinasi kamu enggak. Enggak, kamu perhatiin coba. Dihitungin loh sampai ke tol Pastur, 85% dari mobil yang masuk ke bahu jalan itu 2 jenis mobil itu. Terus dia ngomong gini, iya lo bener lo kamu, iya. Sekarang kalau ada 2 jenis mobil itu masuk jalan, bener ya, masuk lo, bener lo gitu. Seolah-olah kayak mobil itu pas dibuat dibilang ini, boleh masuk bahu jalan gitu kayaknya gitu. Ya Bapak Ibu, masuk bahu jalan tuh bahaya loh. Bapak Ibu tahu nggak? Saya ngobrol sama teman-teman polisi ya. Mereka ngomong gini, Pak, terjadi sebuah emergency, itu kan memerlukan bahu jalan toh. Terjadi emergency di dalam mobil tuh apa? Tiba-tiba ada makanan tumpah. Anak kecil harus misalnya diganti pampers atau apalah gitu. Misalnya anak kecil mau buang air kecil misalnya. Atau terjadi ban pecah misalnya. 90% orang yang masuk ke bahu jalan karena emergency, mereka tidak akan lihat spion. Yang mereka lihat hanya lihat ke kiri aja. Cek, bahu jalan kosong, mereka langsung nepi. Mereka tidak sadar bahwa di belakangnya ada mobil yang sedang ngebut di bahu jalan. Semua yang masuk bahu jalan kan ngebut-ngebut. Karena mereka tahu mereka salah, mereka nggak mau cepat-cepat lama-lama di situ. Mereka tahu mereka salah, makanya buru-buru, salah nih gitu. Waktu yang emergency masuk menepi ke bahu jalan, tabrakan fatal terjadi. Kenapa? Karena tidak sabar. Dan itulah terjadi kecelakaan. Di jalan yang sempit, orang belajar apa? Sabar. Belajar apa? Hati-hati. Belajar tuh. Terus saya sampai di ujung nih jalan sempit ya. Di depan saya 200 meter lagi itu jalan raya. Dalam hati gini, pengen banget buru-buru ke situ karena lancar kan. Tiba-tiba nggak bisa karena ada motor parkir depan jalan. Harus nungguin orang yang dipanggil dari dalam rumah. Ini kayak dibentur-benturin gitu. Kita dibanding-bandingin sama jalan yang begitu rame. Di dalam jalan yang sempit, kita belajar hati-hati. Kita belajar sabar, kita belajar untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Karena sering kali ketika kita melihat orang yang hidupnya enak-enak di jalan-jalan yang kencang-kencang, kita bilang apa? Kok mereka diberkati sih? Padahal justru yang sedang diberkati adalah kita yang sedang belajar sabar, belajar hati-hati, belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain. Kita yang sedang diproses, kita yang sedang diberkati Tuhan. Nah, kita gak sadar. Makanya jalan yang sempit, orang gak mau masuk situ. Makanya hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan bukain mata rohani saya. Karena yang saya lihat ini di depan saya betul-betul mata jasmani saya. Bukain mata rohani saya. Seorang orang tua ya, seorang buta. Dia dituntun sama petugas karena dia baru diantar masuk ke rumah jompo. Diantar sama petugas karena dia buta. Si om ini udah tua dan dia buta. Lagi diantar ke kamarnya, si petugasnya ngomong gini, Om, kamarnya Om bagus loh Om. Itu kalau dibuka ya jendelanya Om, hordennya itu ngelihat danau bagus banget Om. Terus kamarnya Om dicat pakai cat pastel, bagus banget Om. Tiba-tiba si Om lagi jalan nih, si Om ngomong gini, oh iya bagus banget ya gitu. Loh Om, kan kita belum nyampe Om ke kamar, kok Om udah bisa bilang bagus? Nyampe atau nggak sampai kan tetap aja aku nggak bisa lihat kan aku buta. Aku bilang bagus berdasarkan penjelasanmu. Karena aku sudah menggambarkan di dalam pikiran dan hatiku. Harusnya hari ini kita bilang apa? Tuhan terima kasih. Masa depanku begitu indah bersama Tuhan. Walaupun aku belum melihat, tapi aku mengatakan berdasarkan firman dan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Walaupun aku masih sakit, walaupun aku masih bergumul, tapi aku percaya masa depanku indah bersama dengan Tuhan. Seorang ibu, dia komplain sama suaminya. Dia bilang, itu kenapa sih tetangga nggak ngerti cara nyuci baju. Baju masih kotor, ya, udah dijemur. Baju kotor dijemur. Tuh lihat tuh. Hari berikutnya ngomong hal yang sama, lihat tuh. Baju masih kotor, kenapa udah dijemur? Nggak ngerti cara cuci baju.
Tiba-tiba di hari ketiga dia bilang gini, nah gini dong, ngerti cara cuci baju, ini baru bener, bersih bajunya baru dijemur. Tiba-tiba suaminya bilang gini, aku mohon maaf sayang, baru hari ini tadi pagi aku sempat bersihin jendela rumah. Karena rupanya berhari-hari yang kotor adalah jendela rumahnya sendiri, bukan jemuran tetangga. Seringkali yang kotor adalah mata rohani kita. Itu sebabnya kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita gak bisa lihat kebesaran Tuhan. Kita lihat yang jelek-jelek dari orang lain selalu. Karena mata rohani kita yang kotor. Itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar, kita akan melihat hal-hal besar di dalam Tuhan. Itu sebabnya Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ya, berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Mata rohaninya berubah. Ketika roh Tuhan berkuasa atas dia. Ketika sekarang roh Tuhan ada di dalam kita. Masalah kita kelihatannya kecil. Singa kelihatannya seperti anak kambing. Kita lihat kebesaran Tuhan karena mata rohani kita bersih. Itu sebabnya ketika 12 pengintai kembali, 12-12-nya lihat raksasa kok. 12-12-nya lihat hal yang tidak enak dan mengerikan. Yang 10 bilang apa? Mereka besar, mereka mengerikan, kita gak mungkin lah bisa menaklukkan mereka. Tapi yang 2 balik apa? Betul mereka besar, betul. Kita juga lihat mereka besar. Tapi Tuhan saya lebih besar. Karena Tuhan saya lebih besar, akhirnya kita masih mendokumentasikan 2 nama itu, Joshua dan Kaleb. Kita masih berikan nama kepada anak-anak kita. Tapi kita gak pernah mendengar mungkin nama-nama seperti Saldi, Yigal, Palti, Nafbi. Kita gak pernah dengar nama-nama 10 pengintai dan itu ada di Alkitab. Itu ditulis di bilangan 13 dan kita gak pernah paham dan kita gak pernah baca. Karena mereka bukan pahlawan iman. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya ketika kita berhadapan sama sebuah masalah, Tuhan ini kesempatan ngalamin Tuhan. Saya yang mau berubah, saya mau mengerti posisi saya di dalam Tuhan. Saya akan tutup ya dengan sebuah kesaksian ini. Saya ini menikah sama orang yang penuh dengan logika. Istri saya ini orang yang sangat gercepnya minta ampun, gerak cepat. Gerak cepat, kadang-kadang otaknya lebih cepat dari tangannya gitu. Jadi suka jatuh-jatuhin barang. Otaknya lebih cepat, udah mau kemana-mana gitu. Selalu saya bilang, jadi kalau mau keluar dari mobil selalu begini, tunggu dulu, HP mana? Karena HP sering banget ada di dalam, di atas pangkuannya, jadi selalu jatuh ke dalam, karena mau buru-buru gitu selalu. Tunggu dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini otaknya cepat banget, gercep dan dia berkali-kali diajak sama temannya ke luar negeri karena bagi teman-teman, kamu the best travel agent katanya. Bisa ngurusin itinerary lah, bisa ngurusin visa bahkan. Visa apa aja bisa ngurusin dan dia tahu caranya. Dia bilang ini, selama ada Bapak Google, semua bisa, dia bilang gitu. Otaknya, logikanya luar biasa. Ngurusin dari dulu kerjanya evakuasi medis. Jadi ngertilah dunia medis, evakuasi medis, pasien ke luar negeri, udah biasa dari dulu, cepet kerjanya. Nah, waktu saya sakit, di tahun 2019, dokter bilang, Pak, Bapak terkena acute myeloid leukemia, saya terkena kanker darah, Bapak Ibu mungkin sudah dengar kesaksiannya, dan saya divonis 3 bulan mati. Sebelum saya divonis, dapat diagnosa, beberapa bulan sebelum itu, istri saya baru tutup asuransi polis saya, karena dia bilang ini udah gak relevan. Dia buka yang baru. Kalau asuransi itu baru dibuka, itu ada masa tunggu toh. Masa tunggunya waktu itu 90 hari bagi saya. Saya sakit di hari ke-76. Jadi dia begini dong. Itu kalau bisa digambarin tuh dia begini-begini sendiri gitu. Tuhan 14 hari lagi Tuhan, di cover Tuhan. 14 hari beres nih Tuhan, kenapa sakitnya sekarang? Tuhan sedang menguji. Untuk supaya dia juga ngalamin Tuhan. Saya berhadapan sama dokter di Singapura. Hal pertama yang saya tanya, karena diagnosa saya di sana, saya bilang gini, Dok, kalau berobat di sini DP-nya berapa Dok? Saya nggak berani nanya semuanya karena mahal pastinya. Saya cuma nanya DP-nya aja, DP-nya berapa Dok? Dia sebut angkanya. Terus saya bilang gini, Dok saya harus pulang karena anak saya yang kecil nih ikut, saya harus antar dia pulang. Dokternya bilang gini, Pak, dalam 5 hari loh,
Bapak sudah harus dibolongin nih dadanya, ditancepin sama selang kemo, udah harus di kemo. Jadi hari keempat dari sekarang, Bapak sudah harus masuk ke rumah sakit. Kondisi Bapak begini Pak, darah makin habis setiap hari. Saya udah akhirnya udah habis darah merahnya, karena udah habis, udah nggak bisa jalan di kursi roda udah. Karena darah merah itu penghantar oksigen. Darah saya habis lah udah. Leukosit darah putih sempat akhirnya 0. Habis sudah. Karena kanker darah saya paling agresif. Waktu saya tanya sama dokter, dia sebut angka DP-nya. Waktu kami pulang, saya berdoa sama dia, saya bilang gini, sayang kita berdoa sama Tuhan, kita bilang kalau Tuhan kasih DP-nya kita berangkat, kalau enggak kita berobat di Jakarta. Jadi cuma saya, istri saya, dan Tuhan yang tahu. Karena kita nggak kasih tahu siapa-siapa, saya juga nggak pernah posting-posting saya sakit. Saya paling anti ya posting-posting. Saya makanya kalau lagi seminar hamba Tuhan, saya suka menegur mereka, jangan posting-posting kalau sakit. Karena kayak kasih kode gitu loh. Lu gitu mukanya digini-giniin. Kalimat pertama sih nggak apa-apa gitu, tolong doakan saya sedang sakit. Itu kayaknya gimana gitu ya. Kalimat keduanya nggak enak. Jika Anda digerakkan Tuhan. Inilah tanda 2. BCA Mandiri BNI. Kurang ajar. Itu yang saya bilang, jangan kejar pipanya, kejar sumbernya. Saya bilang sayang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya cuma bilang kasih tahu keluarga udah pasti sama sahabat saya. That's it. Sahabat dia juga. That's it. Dalam hitungan 3 hari. DP itu, jumlah itu persis jumlahnya ada di rekening saya. Karena ada yang transfer dan mereka juga nggak tahu. Itu membuktikan bahwa kita punya akses kepada Bapak. Dengan itu saya bilang gini, yuk kita berangkat. Istri saya bilang gini, logika kata, itu kan DP sayang, sisanya gimana? Saya bilang loh kita minta DP nggak minta sisa sama Tuhan. Ini Tuhan udah kasih tanda, berarti apa? Kalau Tuhan mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah. Memang perjalanan iman sama Tuhan ngeri-ngeri sedap, yuk kita berangkat. Udah dikasih DP-nya. Kita berangkat. Cari kamar paling murah. Kamar berempat. Singapore General Hospital. Masuk di kamar paling murah, kondisi saya udah makin hancur, muntah-muntah saya. Karena bawa makanan. Saya request dong. Ada nggak kamar yang sendiri? Karena di website ada kamar cuman sendiri, namanya isolation room. Nggak ada jendelanya, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Bukan VIP. Pihak rumah sakit bilang apa? Laku Pak, itu laku paling keras, udah habis. Ya udah, saya bilang sama istri saya, udah tenang aja. Ngucap syukur aja. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Tiba-tiba nggak sampai 5 jam, suster masuk. Pak, pihak rumah sakit sama dokter udah setuju, Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung, itu kamar suite room. Jadi ini VIP, VVIP, ini suite room. Gak mau. Gimana bayarnya? Gak mau. Saya gak request itu, saya request kamar yang gak ada jendela. Ngapain dikasih suite room? Dan saya baru tahu setelah udah selesai semuanya, itu kamarnya raja-raja Yordania, kalau ke situ tinggal di situ, saya mau. Suster bilang ini, Pak, pihak rumah sakit sudah setuju, Bapak dapat kamar itu, bayarnya kamar yang isolation itu Pak. Jadi bayarnya murah. Oh itu saya mau. Kenapa saya dikasih kamar yang paling hebat? Karena saya anak raja. Saya punya akses kepada Bapak saya. Saya telepon dong, karena istri saya nggak ada, dia lagi beli makanan di bawah. Sayang kamu di mana? Kita dapat kamar suite room nih, yang bener, dia bilang gitu. Kamu salah denger deh pasti, logika. Karena dia gak naik-naik, saya atur barang. Ingat ya, saya masuk rumah sakit udah kursi roda, udah gak bisa jalan. Tiba-tiba kayak hormon adrenalinnya ngalir. Saya tarik tuh koper, saya jalan. Kamar nomor 3 mana? Suster bingung kan, kursi roda, minggir, kamar nomor 3 mana? Kenapa saya buru-buru? Karena supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Mana buruan, mau masuk buruan. Waktu saya buka kamar nomor 3, Bapak Ibu. Sebelah kiri. Terus saya buka toiletnya, karpet semuanya. Sampai saya bilang, Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Ruang tamu besar, pokoknya luar biasa kamarnya rupanya. Karena Tuhan sudah persiapkan, Tuhan mau kirim 80 orang. Sepertiganya saya gak kenal. Dari gereja-gereja lokal. Anak saya waktu itu lagi SMA di sana di Singapura. Jadi kalau weekend dia datang, dia belajar, dia tidur di sebelah situ. Tuhan kasih kamar yang besar pokoknya. Singkat cerita. Setelah 2,5 bulan, di hari dimana dia mau cek untuk berapa sih tagihannya di bawah. Pas udah mau pulang, udah mau selesai.
Deg-degan gak? Oh jelas, malam perjamuan dulu. Besoknya dia bilang, aku ke bawah ya, sekarang ya, apa nanti? Udah sekarang aja. Wah deg-degan, berapa nih? Terus udah lama gak naik-naik. Pas dia naik ke atas, pas dia buka pintu mukanya begini. Terus saya kaget dong, aduh berapa? Mukanya udah begitu soalnya. Gak bisa ngomong, dia jalan pelan-pelan. Terus dia duduk di sebelah saya. Tiba-tiba dia bilang gini, kata pihak rumah sakit, udah lunas. Saya tanya gini, lunas dari mana? Katanya orang-orang yang datang, mereka suka pada ke bawah, ngasih. Bahkan kata pihak rumah sakit, kelebihan bayar. Saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar disembuhkan. 1 bulan saya hilang kanker saya. Dalam hitungan 1 bulan, dokter gak bisa ketemu, hilang. Waktu saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar saya membawa kesembuhan. Saya bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya punya kesempatan untuk telepon teman-teman yang sedang sakit, kita tabur. Ada teman yang lagi sakit di Pineng, tabur. Ini dari Tuhan, tabur. Bukan hanya itu aja. Hal-hal kecil Tuhan perhatiin. Hari terakhir udah mau pulang, saya bilang sama istri saya, buka Traveloka, besok kita pulang. Ambil tiket paling murah aja. Klik, paling atas, Lion Air 600.000. Paling murah tuh. Baru mau diklik, tiba-tiba istri saya dapat telepon dari temannya. Ci, lu mau beli udah selesai pengobatan? Udah. Kapan pulang? Besok. Udah beli tiket? Ini baru mau beli? Jangan. Kenapa? Gua ini frequent flyer mileage-nya Singapore Airlines. Gua kan keliling dunia. 2 bulan lagi mileage gua angus. Sayang dong, mendingan gua kasih buat lu. Dan boleh. Gua minta nama paspor lu mana? Dalam hitungan setengah jam tiba-tiba ada email masuk. Kita berdua dikasih business class pulang. Kenapa? Anak raja. Sebagai penutup saya cuma mau bilang begini. Waktu saya pulang, semua orang bilang ini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Perubahan karakter memerlukan respon dari kita semuanya. Ketika kita respon sama Tuhan, kita bilang Tuhan yes, saya anak, saya ahli waris, saya punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dan kita berjalan dengan iman setiap hari. Dan kita bilang Tuhan ini kesempatan untuk saya berubah dalam hidup saya. Itu baru luar biasa. Itu baru mujizat. Dan segala-galanya baru akan ditambah-tambahkan sama Tuhan. Karena apa? Kita kejar dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Aku berdoa Tuhan meteraikan firman ini kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau bertumbuh, kami mau menjadi orang-orang yang makin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya justru di depan masalah kami itu kesempatan kami mengalami Tuhan. Dan kami akan diubahkan menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Terima kasih Bapak, meteraikan firman ini karena kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah kekasih-kasih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, melalui perantara anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Diberkati keluarga demi keluarga. Diberkati pekerjaan usahamu. Diberkati studimu. Bahkan diberkati keluar masuk pintumu. Sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hari demi hari. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mau menjadi berkat dan telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.